Dengan ibadah kita. Shalom. Ya, kita mau meninggikan Tuhan Yesus. Kumohon ya Tuhan mendapat belas kasih. Kumohon ya Tuhan mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku, biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Kumohon ya Tuhan. Kumohon ya Tuhan mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku, biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh memelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Minta curahkan anggur barunya. Kumohon ya Tuhan mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku, biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh memelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru, curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus, Roh memelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru. Mari minta anggur baru Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kumohon ya Tuhan mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku, biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan. Angkat tangan sama-sama sembah Dia. Curahkan Tuhan, rindukan Dia. Curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan. Yang rindu sama-sama katakan lebih keras lagi. Curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh memelai,
Bapa di sorga, kami mohon sesuatu yang baru, yang ilahi memberkati kami. Karena itu kami mau tanggalkan pakaian lama kami, tanggalkan kiribat lama. Kami mau yang baru terjadi dalam kehidupan kami. Hati yang baru, roh yang baru, hati yang rela, hati yang taat mengasihi Tuhan. Biarkan anggur baru, Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Siapa yang rindu Roh Kudus, silahkan nantikan dia. Buka hati kita. Ya Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Mari semua merindukan dia, rindukan Tuhan sampai dia memperbaharui hidup kita. Ya Tuhan, kami rindukan Engkau Yesus. Kami rindukan Engkau di tempat ini Tuhan. Di hati kami, anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus memulihkan kami, menolong kami tinggikan Engkau. Ya Tuhan, mari semua rindukan dia, haleluya. Kami rindukan Engkau Yesus, mari rindukan dia, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami rindukan Engkau memenuhi kami, memenuhi setiap hati kami, setiap hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, mari rindukan dia, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Silakan rindukan dia, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami rindukan Engkau Yesus. Mari semua rindukan dia, kami rindukan Engkau Tuhan. Mari semua menyembah dia, tinggikan dia. Yesus Tuhan, mari tinggikan dia, semua menyembah dia, haleluya. Glory, kuasa Roh Kudus, kuasa Yesus Tuhan memberkati kami. Ya Tuhan, curahkanlah, haleluya. Yesus Tuhan, curahkan Tuhan. Anggur baru, kuasa Roh Kudus, Roh Memulihkanku, menjadi baru. Curahkan anggur baru, silakan lebih keras lagi. curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru. Angkat tangan kita sama-sama, curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh membelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru. Tepuk tangan sama-sama, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus, Roh membelai,
Mari semua berusaha penuh dengan roh, penuh dengan roh, penuh dengan anggur baru, berusaha. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, kami mau tinggikan Engkau. Yesus Tuhan, layak disembah, layak diagungkan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Yesus, kami menyembah Engkau Yesus. Curahkanlah, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau yang layak. Mari semua sembah Dia, angkat wajah, angkat hati kita. Dia bercahaya atas kita. Yesus Kristus bercahaya atas hidup kita. Sembah Dia. Ya Tuhan, kami angkat tangan kami. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Kami bersyukur. Ya Tuhan, kami muliakan Engkau. Ya Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dia menyinari wajah kita. Dia memberkati kita. Ada sinar kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, Yesus, ada sinar kemuliaannya. Bangunlah, bangunlah, bangkitlah, bangunlah, bangkitlah, bangun. Gairahkan rohani kami Tuhan. Gairahkan semangat rohani kami Tuhan. Kobar kembali, berkobar-kobar kembali. Bernyala-nyala kembali, bernyala-nyala kembali. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bernyala-nyala, bernyala-nyala kembali. Gairahkan semangat rohani kami. Haleluya, haleluya. Kami tidak mau ketinggalan, kami tidak mau ketinggalan Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Kudus, bangun kami, bangun rohani kami. Haleluya, ya Yesus Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Di dalam darah-Mu kuduskan layakkan kami. Oleh darah Yesus Kau membasuh dosa-dosa kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mau dekat dengan Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Yesus. menantikan keagungan kuasa Roh mempelai. Siapa yang rindu nyanyikan dengan kuat? Jamaah siap hati rindu kuasa-Mu sekarang hadirlah kemuliaan. Tepuk tangan bagi Dia, sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Minta rohnya bekerja melawat kita. Ku puji, ku sembah Kau Yesus mempelaiku. Haleluya. Ku nantikan keagungan kuasa Roh mempelai. Jamalah Tuhan, jamalah siap
kemenangan, sekali lagi kemuliaan bagi Dia. Ku puji, ku sembah, haleluya. Ku puji, ku sembah, Kau Yesus mempelaiku. Amin Tuhan. Ya Tuhanku, nantikan keagungan kuasa Roh mempelai. Jamalah Tuhan, membelah setiap hati yang rindu kuasa-Mu. Sekarang Tuhan, haleluya, hadirlah Roh mempelai, Roh yang maha tinggi. Hadirlah Tuhan, hadirlah Roh mempelai, Roh yang maha. Hadirlah, mari semua rindukan. Hadirlah Roh mempelai, Roh yang maha. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia, sembah Dia, haleluya, haleluya. Mari sorak-sorai kemenangan, kemenangan. Roh Kudus, kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Lebih lagi kemuliaan bagi Dia, sorak-sorai kemenangan bagi Dia, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus. Kiramaya sikira lama-lama ya namanya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat Roh-Mu Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus buat kami Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapa, kami dengan rendah hati mau terima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dengan tenang kami belajar akan firman Tuhan. Dengan rendah hati kami mau banyak belajar Tuhan. Rela hati kami terbuka, dikoreksi, disucikan, disempurnakan oleh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan minyak kudus-Mu dan urapan baru. Urapi kami semua dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Kristus, kami tolak segala pekerjaan-pekerjaan setan iblis yang coba menyusup, mengganggu hati dan pikiran kami. Kami tidak izinkan, kami mau tolak sama-sama dengan menyebut. Kami tolak sama-sama dengan menyebut. Kami tolak setan iblis demi nama Yesus berkuasa. Darah Yesus yang berkuasa. Oleh darah anak domba Allah, kemenangan di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Kami laskan doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat malam. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan diberkati oleh hamba Tuhan. Silakan Bapak Fido sampaikan firman. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan atas kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya boleh dipercayakan untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama rendah hati, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya yakin percaya jikalau pada hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, tentu kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya yakin percaya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita datang ibadah pada hari ini. Ya, haleluya. Kita datang bukan karena supaya kita diberkati, tapi karena kita sudah diberkati, makanya kita datang kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan katakan dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Yang pertama, kasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Sekarang pertanyaannya buat kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Haleluya. Ya. Ya, setiap anak Tuhan datang ibadah, boleh datang kepada Tuhan, boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Apakah itu sudah dilakukan dari dalam hati? Nah, itu pertanyaan buat kita. Jadi
ibadah itu dimulai dari kedalaman hati. Iya. Jadi tema kita malam hari ini adalah menjaga hati supaya tetap bersih. Amin. Haleluya. Nah, jika kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti hati itu sungguh sangat penting. Amin. Ya, hati itu sungguh sangat penting. Karena dengan hati kita datang kepada Tuhan. Banyak orang ibadah, orang datang kepada Tuhan, tapi kita tidak tahu apakah hatinya untuk Tuhan atau tidak. Kita tidak tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Ya, kita mau melihat firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Sama-sama kita buka 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi artinya Tuhan itu menguji setiap hati. Tuhan itu melihat hati. Adakah hati yang datang kepada Tuhan? Adakah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita mau lihat dalam Matius pasal 15 ayat 8. Sama-sama kita buka dalam Matius. Matius pasal 15 ayat 8. Ini firman Tuhan kepada umat Tuhan. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Kita baca Matius pasal 15 ayat 8, 3, 2, 1. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, ini Tuhan katakan kepada umat Israel, umat kepilihannya, umat kepunyaannya sendiri. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, ini umat Tuhan, datang ibadah, memuji nama Tuhan, ternyata hatinya jauh daripada Tuhan. Ini yang tidak Tuhan inginkan tentunya. Dan ayat 9 kita baca 3, 2, 1. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini dia. Jadi orang yang hatinya jauh kepada Tuhan, orang yang memuji Tuhan tapi hatinya jauh, percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Ya. Ini adalah ya teguran buat kita, bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Sudahkah hati kita sepenuh hati kita mengasihi Tuhan? Jangan sampai firman Tuhan ini berlaku kepada kita. Jangan sampai firman Tuhan ini yang terjadi pada kita. Karena apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Artinya bisa memuji, bisa menyanyi, ya, bisa memuliakan Tuhan. Tetapi hatinya jauh. Artinya tidak terkonek dengan Tuhan, tidak terkoneksi, tidak sampai kepada Tuhan. Hatinya jauh. Ya. Ada juga seperti ini. Ada seorang yang rumahnya dekat dengan gereja. Tetapi jika hatinya jauh, maka gereja itu akan terasa sangat jauh. Jika gereja itu dekat, tapi kalau hatinya jauh, gereja yang dekat itu pun terasa sangat jauh. Tetapi bagi orang yang hatinya dekat dengan Tuhan, sejauh apapun gerejanya pasti terasa dekat. Amin. Saya ingin percaya kita adalah orang-orang yang hatinya sungguh melekat kepada Tuhan. Amin.
Haleluya. Ya. Jadi kalau hati kita dekat dengan Tuhan, sejauh apapun jarak yang kita tempuh, ya tidak masalah. Pasti akan terasa dekat. Haleluya. Ya, itu dia. Jadi Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Nah, kenapa Tuhan katakan demikian? Kita mau lihat di ayat berikutnya. Ayat yang ke-11. Kita mau baca sama-sama Matius 15 ayat 11, 3, 2, 1. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Nah, kenapa bangsa ini dikatakan bibirnya memuliakan Tuhan tetapi hatinya jauh? Ayat 11 katakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut. Artinya, apa yang keluar dari mulut mereka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau lihat ayat berikutnya. Ayat 17. Kita mau baca sama-sama. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, itu dia. Jadi apa yang muncul dari mulut itu berasal dari hati. Jadi kita tahu sekarang. Mulut, apa yang keluar dari dalam mulut itu awalnya berasal dari hati. Tadi dikatakan ayat 11, dari mulut mereka keluar dan itulah yang menajiskan mereka. Artinya hati mereka sungguh tidak berkenan bagi Tuhan. Ya, kita mau lihat ayat 19. Kita baca sama-sama ayat 19, 3, 2, 1. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, ini dia. Jadi kecenderungan hati itu adalah untuk hal-hal perbuatan dosa. Kita lihat. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, kecenderungan hati itu sungguh untuk membuat dosa, dan itu sangat tidak berkenan bagi Tuhan. Dan makanya Tuhan katakan, bibir mereka memuji, memuliakan aku, tetapi hatinya jauh. Karena apa? Ya, karena dari dalam hati itu timbul hal-hal yang jahat, timbul pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, hal ini yang tidak berkenan bagi Tuhan. Hati itu ibaratkan seperti air, ya. Jika air dalam gelas itu kotor, ya, tentu air itu kalau kita keluarkan tentu tetap kotor, ya kan? Biar ditambah dengan air yang baru, kalau kotor ya tetap kotor. Jadi seperti itulah hati. Kalau hati di dalam hati itu tidak baik, maka yang keluar pun tidak baik. Seperti itu. Tapi jika air itu bersih, maka yang keluar pun air yang bersih. Demikianlah hati. Jika hati itu bersih, maka yang keluar itu akan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Nah, tetapi kecenderungan hati manusia tadi firman katakan melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan dosa. Timbul pikiran jahat, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar hati kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Kita mau lihat firman Tuhan dalam Amsal dalam Amsal 4. Ya, kita buka Amsal pasal 4.
ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, kita mau baca sama-sama. Amsal 4 ayat 23, 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi yang harus kita lakukan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita harus melakukan sesuatu, ada upaya, ada sesuatu yang kita lakukan, yaitu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya harus dengan berjaga-jaga. Karena artinya sangat penting kita menjaga hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kehidupan artinya bergantung dari hati kita. Kalau kita menjaga hati kita, maka akan memancarkan kehidupan. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah menjaga hati. Ya, sama-sama katakan menjaga hati. Haleluya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjaga hati kita. Yang pertama adalah menyimpan firman di dalam hati. Ini yang harus kita lakukan. Ya, kita mau lihat ayatnya. Dalam Mazmur pasal 119. Kita mau buka Mazmur pasal 119. Mazmur 119 ayat 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya, kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 11, 3, 2, 1. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin, firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, janji Tuhan. Janji Tuhan adalah firman Tuhan. Ini Raja Daud katakan, dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku tidak berdosa dalam Engkau. Artinya hati kita ini harus diisi dengan firman Tuhan. Makanya sangat penting sekali setiap firman yang disampaikan, ya itu kita simpan di dalam hati kita. Amin. Kenapa banyak anak Tuhan sudah lama ikut Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, ikut ibadah, mendengar firman Tuhan, bahkan ya ikut melayani, mengapa tidak ada perubahan dalam hidupnya? Karena tidak pernah menyimpan firman itu di dalam hati. Akhirnya firman itu sia-sia disampaikan. Itu Tuhan tidak mau demikian. Karena itu sungguh sangat penting firman itu disampaikan di dalam hati. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, jika itu berasal dari Tuhan, simpan itu di dalam hati. Amin. Dan kita juga sering berdoa, Tuhan, lembutkanlah hati kami, janganlah keraskan hati kami. Amin. Karena hati yang keras tentu pasti akan menolak firman Tuhan. Pasti tidak akan pernah cocok dengan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, pasti tidak akan cocok dengan firman Tuhan. Karena hati yang keras. Karena itu kita minta kepada Tuhan, Tuhan jangan keraskan hati kami, lembutkan hati kami, supaya firman Tuhan ada di dalam hati kami. Nah, jika firman itu ada di dalam hati, tentu yang keluar pun adalah firman. Orang yang menyimpan firman di dalam hati, tentu dia akan hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Orang yang menyimpan firman Tuhan, tentu hidupnya akan sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang sudah hidup dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa orang yang hidup dalam firman Tuhan dilihat dari adanya perubahan dalam hidupnya. Ya, jika hidupnya belum ada perubahan, masih dalam hidup lama, artinya masih belum menghidupi firman itu, belum hidup dalam firman. Ya, karena itu sungguh sangat penting terima firman, biarkan firman itu tinggal di dalam hati kita supaya kita bisa hidup dalam firman Tuhan.
Bagaimana kita bisa melihat orang yang hidup dalam firman Tuhan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah orang yang telah meninggalkan cara hidup yang lama. Amin. Meninggalkan cara hidup yang lama, yang dahulunya ya mencintai diri sendiri, memikirkan diri sendiri, melayani diri sendiri. Sekarang sudah melayani orang lain, sudah melayani jemaat Tuhan, sudah melayani Tuhan. Itu ciri orang yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dulu menjadi hamba uang, sekarang menjadi hamba Tuhan. Apa kata Tuhan, nurut. Apa kata Tuhan, apapun perintah Tuhan, siap laksanakan dan selalu siap melakukan. Ya, yang dulunya membual atau menyombongkan diri, sekarang menjadi rendah hati. Amin. Ya, yang dulunya memfitnah, sekarang menjadi orang jujur, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Yang dahulunya tidak tahu berterima kasih, sekarang selalu berterima kasih. Yang dahulunya tidak mempedulikan agama, ya sekarang ya aktif dalam kegiatan agama. Tidak tahu mengasihi, sekarang bisa mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi yang lain. Yang dulunya tidak mau berdamai, sekarang menjadi pembawa damai. Amin. Yang dulu tidak suka berdamai, sekarang menjadi pembawa damai. Amin. Ya, yang dulunya suka menjelekkan orang, ya sekarang tidak menjelekkan orang, sekarang bisa menerima orang lain. Ya, haleluya. Yang dulunya tidak dapat mengekang diri, sekarang sabar, dapat mengontrol diri, dapat menahan diri. Yang dulunya garang, sekarang menjadi ramah, tidak garang lagi. Amin. Yang dulunya tidak suka yang baik, sekarang suka yang baik. Dulunya suka mengkhianati orang lain, sekarang sudah tidak mengkhianati orang lain. Dahulu tidak berpikir panjang, sekarang ya berpikir panjang. Sekarang sudah ya dapat berpikir panjang. Kemudian yang dahulunya lebih menuruti hawa nafsu, sekarang lebih menuruti Allah lagi. Tidak lagi mengikuti keinginan daging, tidak lagi mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ya, itulah tanda-tanda orang yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi karena itu orang yang memiliki firman di dalam hatinya akan terlihat pada saat ada perubahan sikap hidupnya. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang melayani diri sendiri menjadi melayani Tuhan, melayani sesama, dan melayani orang lain. Itu dia. Kemudian kita mau lihat yang kedua. Untuk menjaga hati, hal yang harus kita lakukan, tidak menyimpan hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif seperti sakit hati, kepahitan, kecewa, dendam, iri hati, dan sebagainya. Hal-hal ini tentu harus kita buang. Ya. Karena mungkin setiap orang sangat bisa untuk kecewa. Semua orang sangat bisa untuk mengalami namanya tersinggung, sakit hati, kecewa, pahit, mengalami kepahitan. Ya. Sangat mungkin terjadi. Kecewa sangat mungkin terjadi. Suami kecewa dengan istri bisa terjadi, atau istri kecewa dengan suaminya bisa terjadi. Orang tua kecewa dengan anaknya bisa terjadi, atau anaknya kecewa dengan orang tuanya bisa terjadi. Bahkan bisa terjadi kecewa terhadap gereja, bahkan lebih parah lagi bisa kecewa terhadap Tuhan. Sangat bisa terjadi dan itu yang harus kita buang. Amin. Ya. Sungguh hal-hal ini sangat mungkin terjadi. Karena bisa saja orang yang kita andalkan, orang yang ya padahal sebenarnya menurut kita orang ini kita sangat harapkan membantu kita, atau orang ini sangat
bisa menolong kita, ternyata tidak. Ya kan? Akhirnya bisa muncul kecewa. Atau bahkan kecewa terhadap Tuhan. Merasa saya sudah ibadah kepada Tuhan. Saya sudah aktif ibadah melayani Tuhan. Tetapi kok saya tidak diberkati? Atau tetapi kok masalah tetap ada, malah tambah banyak masalah. Akhirnya kecewa dengan Tuhan. Atau bahkan juga sudah setia ibadah, kok malah diberi sakit. Ya kan? Semua itu bisa terjadi, bisa jadi alasan untuk kecewa. Tetapi sekarang pilihannya adalah, apakah kita mau menyimpan sakit hati kecewa tersebut, atau kita mau lepaskan semuanya? Yang harus kita lakukan adalah melepaskan sakit hati. Amin. Melepaskan kecewa, tersinggung, amarah, dendam, iri hati, semua harus dilepaskan. Bagaimana caranya? Harus bisa mengampuni. Amin. Siapapun yang pernah mengecewakan, ampuni. Ampuni suamimu, ampuni istri, ampuni saudaramu, ampuni orang tuamu, ampuni adikmu, ampuni anakmu, ampuni siapapun yang pernah membuat kecewa, ampuni. Karena itulah perintah Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, maka tentu di dalam hati itu masih akan terdapat kepahitan. Ya, selama kita tidak mengampuni, sakit hati, kecewa tentu masih ada di dalam hati. Dan hari ini mari lepaskan semuanya. Amin. Haleluya. Jadi itu dia. Tidak menyimpan hal-hal kepahitan, kecewa, sakit hati, supaya hati kita menjadi hati yang bersih di hadapan Tuhan. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Kita mau lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Kita mau baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18, 3, 2, 1. Mengucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Biasanya mengucap syukur itu pada waktu hati sedang senang. Amin. Haleluya. Sangat gampang kita mengucap syukur ya pada saat mendapatkan pekerjaan yang baru atau menempati rumah baru, sehingga ada namanya ibadah ucapan syukur memasuki rumah baru. Ya kan? Ibadah ucapan syukur mendapat pekerjaan baru. Haleluya. Sangat gampang kita mengucap syukur kalau hati kita sedang senang, ya kan? Nah, tapi firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi baik dalam kondisi apapun, tetap mengucap syukur. Amin. Entah kita sedang diberkati ataupun kita dalam kekurangan, tetap mengucap syukur. Amin. Ya, entah kita dalam masalah ataupun bahkan dalam keadaan sakit, jika Tuhan izinkan sakit, tetap mengucap syukur. Amin. Karena apa? Dengan mengucap syukur, maka Tuhan memberikan pertolongannya. Kita yakin percaya pada saat kita mengucap syukur, yang sedang dalam masalah, pasti Tuhan buka jalan. Bahkan yang sakit pun Tuhan sembuhkan. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu, pada saat kita mengucap syukur, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, bahkan dalam tekanan apapun, ucapkanlah syukur. Yakinlah, pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi firman hari ini buat kita adalah bagaimana kita menjaga hati kita supaya hati kita ini bisa berkenan kepada Tuhan. Karena kita harus mempersembahkan hidup kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tapi kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati jika masih hidup dalam dosa.
Karena itu tadi firman Tuhan katakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Dengan cara pertama, menyimpan firman itu di dalam hati. Setiap firman yang disampaikan, aku terima, aku simpan di dalam hatiku. Yang kedua, tidak menyimpan hal-hal kepahitan, sakit hati, dendam, amarah, semuanya harus dilepaskan. Yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal, dalam segala kondisi, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita. Saya kembalikan kepada hambanya Pendeta Esra. Puji Tuhan, kita sudah diberkati, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka terpancar kehidupan. Pokoknya yang jelek-jelek tidak ada disimpan di hati, semua dibuang. Hati kita tempat yang baik fisik saja, amin. Kalau hati kita sehat, tubuh kita sehat, perkataan kita nyehatkan, nyegarkan orang lain diberkati, amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Kita gembira bukan karena faktor di luar, tapi kalau hati kita gembira, hati kita limpah firman, keluar firman, kita sukacita. Ya, sama-sama katakan, saya sukacita. Hati saya sembuh. Hati saya merdeka. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang meriah, sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Kita akan berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Biarlah hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan memberkati, membentengi, dan doanya akan kujawab. Amin. Saat kita melekat dengan Tuhan, hanya menginginkan Tuhan saja dalam hidup ini, maka Tuhan jamin hidup kita. Berapa banyak orang menginginkan berkat kesehatan, perlindungan, dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, saat kita menginginkan Tuhan saja, melekat dengan Tuhan, menyatu dengan pokok anggur itu, bersekutu, intim dengan Tuhan, maka Tuhan yang membentengi hidup kita. Amin. Ada masalah, tantangan, pergumulan, dia yang di depan, dia gembala kita. Puji Tuhan. Ya, mari dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya aku mau melekat dengan Tuhan? Menyembah Tuhan. Yesus berkata, Allah itu roh, sembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Roh kita dan roh Bapa sedang menyatu bersekutu, maka ada kekuatan yang baru memberkati kehidupan kita. Teruslah bergairah mengasihi Tuhan. Kita akan berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami akan berikan persembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Urapi kami semua, berkati apa yang kami kerjakan hanya untuk berkenan dan kemuliaan nama Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan kita sama-sama berikan persembahan terbaik. Mohon ya Tuhan Yesus. Ku mohon Ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku, biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Ku mohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku, biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu
curahkan anggur baru. Siapa yang rindu dipenuhi oleh Tuhan, hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, hati yang rela, hanya berkenan di hadapan Tuhan saja, hanya melaksanakan taat kepada Tuhan saja. Tuhan, bentuk kami Tuhan, lembutkan hati kami. Kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, ku datang padamu, ku bawa seluruh kehidupan, ku bawa seluruh kehidupan, ku serahkan tubuh, jiwa dan rohku, ku serahkan jiwa dan rohku, dikerjakan oleh kuasa pengajaran-Mu. Ku mau Tuhan, ku mau diubahkan Tuhan sebagai ciptaan baru, kudus dan ku tinggalkan semua, ku tinggalkan perbuatanku yang lama. Ku mau jadi mempelai-Mu Tuhan, ku mau jadi mempelai-Mu Tuhan. Oh Tuhan, beri kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh, menyenangkan di pemandangan. Tepuk tangan sama-sama, muliakan Dia. Oh Tuhan, oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedagingan, agar hidupku Tuhan, minta kepada Dia, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh Tuhan, ku datang padamu. Oh Tuhan, ku datang padamu. Ku bawa seluruh kehidupan. Mari sama-sama, ku serahkan tubuh, ku serahkan tubuh, jiwa dan rohku, dikerjakan oleh kuasa pengajar. Oh Tuhan, ku mau diubahkan. Sebagai ciptaan baru, kudus dan ku tinggalkan semua, ku tinggalkan semua. Ku mau jadi Tuhan, ku mau jadi. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Minta kemenangan, roh kemenangan buat kita. Haleluya. Tuhan, beriku kemenangan. Sama-sama katakan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan. Angkat tangan sama-sama, teriakan sama-sama. Oh Tuhan, beri kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Ya Yesus Tuhan, kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan. Oh Tuhan, beri kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Ya Yesus Tuhan, dan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan. Oh Tuhan, beri kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku,
Siapa yang rindu hidupnya dipimpin Roh Tuhan? Nyanyikan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan. Oh Tuhan, beri kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan. Agar hidupku Tuhan, agar hidupku ya Tuhan dipimpin Roh-Mu, menyenangkan. Nyanyikan sama-sama, agar hidupku dipimpin Roh-Mu. Teriakan sama-sama. Agar hidupku dipimpin Roh-Mu, amin, menyenangkan di pemandang. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan di pemandang. Menyenangkan-Mu Tuhan Yesus, sembah Dia. Menyenangkan Di pemandangan. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia lebih lagi Tuhan. Mengalahkan kedagingan kami Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbi, sikira nama-nama ya nama-nama. Mari semua berseru menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ya Yesus, ya Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Mari semua berseru menyembah Dia. Haleluya. Amin, 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 amin Tuhan, amin. Ya Rabbi, sikira nama ya nama ya nama ya sikira. Mari melekat dengan Dia. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami tinggikan ya Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Lama-lama ya sikira lama-lama ya nama ya sikita lama sikira lama-lama ya. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Lama sikira nama ya sikita kaya lama-lama ya nama ya sikira lama-lama Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Angkat wajah kita, mari Tuhan, kami penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus, penuhi kami Tuhan. Haleluya, ya Yesus, ya Tuhan. Oh Tuhan, mari penuhi kami dengan firman dan Roh-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan. agar hidup kami Tuhan, Agar hidupku dipimpin
hidup kami belajar Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biar hidup kami sesuai kehendak rencana-Mu, dan kami berdoa Tuhan mendengar setiap doa kami. Saatnya kita akan berdoa untuk bangsa, negara, pemerintahan, presiden kita. Yang akan didoakanlah Bapak Heri. Kita berdoa untuk gereja Kristus Pandop, Bapak Gembala Pendeta Yusuf Supriyadi. Pembangunan gereja akan didoakan oleh Bapak Hardi. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk bergairah semangat rohaninya, berkobar-kobar melalui Tuhan, jiwa-jiwa lama bertobat melalui Tuhan. Untuk Roh Kudus beracara memimpin kita semua, yang akan disampaikan oleh Bapak Reja. Mari semua maju ke depan, kita berdoa bersama-sama. Silakan. Haleluya Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Kami percaya Tuhan ada roh yang bekerja. Kami percaya saat kami berdoa ada yang bergerak Tuhan. Ada perubahan, ada pertobatan di dalam nama Kristus. Amin. Mari kita semua aminkan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Sebelum kami menaikkan segala pokok pergumulan, doa syafaatkan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala pelanggaran dosa-dosa kami Tuhan Yesus, supaya itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menaikkan segala pergumulan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah karya-Mu di atas kayu salib Tuhan telah menebus kami dengan lunas Tuhan. Kami telah dibayar segala dosa dan pelanggaran kami oleh karya-Mu di atas kayu salib Tuhan. Ampuni kami, layakan kami Tuhan. Yesus. Untuk kesempatan malam hari Tuhan, kami mencintai bangsa kami. Amin. Kami mencintai negeri kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Ya Tuhan. Kami rindu Engkau memulihkan pemerintahan kami Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan malam hari Tuhan, secara khusus presiden dan wakil presiden, bahkan para menterinya. Kami rindu Tuhan setiap mereka yang sudah ditetapkan untuk menjadi pemimpin kami, mereka juga Engkau pakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Kami rindu juga Tuhan setiap kebijakan, keputusan yang mereka ambil Tuhan boleh memberkati kami semua Tuhan. Dan itu boleh berlaku adil untuk kami warga negara Indonesia Tuhan. Berkati mereka, sertai mereka Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan. Khususnya bangsa kami yang hari ini dilanda oleh sakit penyakit Tuhan, khususnya virus corona Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami dipulihkan dari virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, virus corona boleh berlalu oleh kasih kami Engkau Tuhan. Kami rindu juga Tuhan pemerintahan kami yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ya Tuhan. Untuk bupati, untuk wali kota, berkati mereka, sertai mereka. Bilang Engkau senantiasa berkati, menyertai mereka. Amin. Terlebih untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang kami cintai. Berkati gubernur dan wakil gubernur kami Tuhan. Berkati wali kota kami, wakil wali kota kami. Bahkan kami berdoa juga Tuhan setiap SKPD di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, sertai mereka Tuhan. Mereka boleh bekerja secara adil. Mereka boleh bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak Engkau. Dan mereka boleh ada di koridor Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh bekerja sesuai dengan rencana Engkau. Ini doa kami, ini kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Kami berdoa Tuhan. Ya Tuhan. Buat Bapak Pendeta Yusuf Supriyadi Tuhan. Amin. Beliau adalah orang tua rohani kami Tuhan. Di usianya yang semakin bertambah Tuhan, Kau pakai kehidupannya Tuhan. Dia yang menjadi contoh teladan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Untuk kami mengajari, kami saling mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau pakai hamba-Mu Pendeta Yusuf Supriyadi Tuhan dalam pelayanannya. Haleluya, sebagai penyambung lidah-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Banyak orang diselamatkan. Banyak orang diubah Tuhan. Terima kasih. Mempunyai hati yang baru, mempunyai hati untuk menyembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga hamba-Mu di tempat ini Pendeta Esra, Kau pakai dia Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat buat kami. Juga bagi orang lain Tuhan. Sehingga lewat Pendeta Esra Tuhan, banyak pemuda-pemuda dimenangkan Tuhan. Mereka yang tidur rohani bersuka cita kembali memuji dan besarkan nama-Mu. Teruna-teruna dibangkitkan oleh penyampaian kabar baik oleh Pendeta Esra di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami banyak kekurangan dan kelemahan, tapi Engkau sendiri yang haleluya memberi kekuatan Tuhan. Engkau sendiri yang memperbarui hati kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu kami simpan dan kami lakukan Tuhan. Sehingga doa kami Engkau mendengarkannya Tuhan. Kerinduan kami yaitu membangun gereja di kilometer 14 Tuhan. Haleluya Yesus. Secara kemampuan kami sebenarnya tidak mampu, tapi jikalau Engkau yang berkarya, di dalam Engkau tidak ada sesuatu yang mustahil. Pembangunan gereja bukan untuk tempat kami ibadah, tapi untuk tempat orang banyak Tuhan. Hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti yang menyediakan kelanjutan pembangunan gereja. Baik tukang yang mengerjakan, Engkau pasti yang menyediakannya. Terima kasih Tuhan, juga pelayanan di Temanggung Usin Tuhan. Oh haleluya, di situ ada haleluya jiwa-jiwa yang rindu memuliakan kebesaran nama-Mu. Di mana ada tempat ibadah, Engkau pasti berada di situ Tuhan. Sehingga ada damai sejahtera Tuhan. Terima kasih juga kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau selalu kami beri hati yang rendah Tuhan. Kau perbaharui setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Karena sekarang nih masa-masa yang sukar Tuhan. Haleluya Yesus, tapi kami bersyukur punya Allah yang hidup. Engkau yang menjadi pembela kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Sehingga kami dapat berbalik hanya menyembah kepadamu Tuhan. Kami beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-roh kemalasan, roh-roh tidak kesungguhan, kami bersatu hati mematahkan, yaitu hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus, sehingga doa kami Engkau yang menjawabnya, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sebelum kami lebih intim lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan menaikkan doa kami. Kami mohon pengampunan-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan Kau ampuni setiap ketidaktaatan kami Tuhan. Bahkan setiap pemberontakan kami Tuhan. Bahkan setiap kebobrokan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Agar doa kami layak, bahkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Agar doa kami bukan menjadi doa yang kekejian di mata-Mu Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kalau pada hari-hari ini Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu ada yang mulai tidak bersemangat lagi Tuhan. Ada yang tidak berapi-api lagi melayani Tuhan. Kami mohon Tuhan putar balikan keadaan Tuhan. Kami mohon Roh-Mu Tuhan. Kami mohon Roh-Mu Tuhan tetap ada tinggal di dalam hati kami Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Maka kami undang Tuhan Roh-Mu tetap ada di dalam hati kami Tuhan. Kami mau terus taat Tuhan. Kami mau terus maju Tuhan, melayani Tuhan. Kami mau terus intim bersama Tuhan. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Apa yang menjadi tantangan kami, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami mengangkat tangan kami menyerahkan kepada Tuhan, maka berkat pertolongan Tuhan nyatakan atas setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan berlaku selagi kami semua di tempat ini. Ada kemerdekaan, ada pemulihan Tuhan, ada kesembuhan bagi setiap pribadi kami Tuhan, bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sudah mencoba mulai mundur dari pelayanan Tuhan, yang untuk mencoba-coba untuk jauh daripada Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami tarik mereka dan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami tarik mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertobat melayani Tuhan, kembali bertobat beribadah kepada Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami tarik dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan Yesus mampu memutar balikan keadaan yang mustahil bagi kami, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, doa kami pada malam hari ini tidak sia-sia Tuhan. Doa kami sebagai doa orang benar yang didengar oleh Tuhan. Maka Tuhan menyatakan bagi kami, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, setiap kami diubahkan, setiap kami bertobat melayani Tuhan, setiap kami lebih berapi-api melayani Tuhan. Kami mau selalu intim kepadamu Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami gagal.
Tanpa Tuhan kami tidak dapat apa-apa Tuhan. Maka kami tetap minta roh Tuhan ada di dalam hati kami. Kami perlu roh-Mu Tuhan. Kami perlu roh-Mu Yesus. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan. kasih. Kami yakin dan percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini diberkati. Amin. Diberkati dengan luar biasa untuk kami kembali menjadi berkat di luar sana Tuhan. Setiap kami Tuhan, Ya Tuhan. ada kemuliaan Tuhan di setiap pribadi kami. Amin. Sehingga orang-orang yang bertemu kami Ya Tuhan. tertarik kepada Kristus. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap dipakai Tuhan. Kami siap menjadi alat-alat Tuhan. Kami siap menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Karena Tuhan Yesus baik kepada kami. Kami pantas melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, Tuhan dan juru selamat kami. Bahkan Engkau yang menjadi kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Roh Kudus, roh membelah, urapiku menjadi milikmu. Roh Kudus, roh kemerdekaan, nyanyikan sama-sama. Roh Kudus, roh kemerdekaan, haleluya. Berkaryalah sekarang di hidupku. Roh Kudus, roh mempelai, haleluya. Roh Kudus, roh urapiku menjadi milikku. Roh Kudus, roh kemerdekaan. Roh Kudus, roh kemerdekaan. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah sekarang di hidup. Berkaryalah sekarang di hidupku. Berkaryalah sekarang di hidup. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang meriah, haleluya. Bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat pertolongan-Mu yang begitu ajaib. Sudah ditolong Tuhan kami hari ini. Kami percaya besok ditolong Tuhan. Kami mau bangun bangkit dan Tuhan akan bercahaya atas kehidupan kami. Setiap doa-doa kami diberkati Tuhan. Setiap jerilah pelayanan hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan diurapi, diberkati Tuhan. Ini doa kami. Kami akan berpisah satu yang lain, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Segala bentuk sakit penyakit, virus corona, apapun sakit penyakit, kelemahan tubuh kami tolak, kami usir dari keluarga kami tolak. Di dalam nama Kristus yang berkuasa, oleh darah Kristus yang berkuasa.